jaga kesehatan, jaga keamanan, biar nanti datang sama pulang lengkap itu. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita upayakan membeli dagangannya masyarakat yang ada di sekitar pos atau di kampung-kampung yang ada dekat dengan pos. Hai Madu Cara Prasa Tasmat Aura. Itu ada komposisi yang terdiri dari komposisi. Nanti kelompok pas depan patroli di sekitar pos. Kami di sini bertugas sebagai pengamanan perbatasan di sektor utara RI PNJ. Mengamankan patok batas antara RI PNJ, mencegah terjadinya perpindahan patok dan pelintasan barang-barang maupun manusia yang melintasi perbatasan. Sehingga ini daerah-daerah yang ada di perbatasan tidak dijadikan daerah penyelaman oleh basis penyelaman oleh musuh. Kultur masyarakatnya lebih dominan, aturan-aturan yang ada di masyarakat lebih dominan. Cuma tetap kita laksanakan sosialisasi terus bagaimana mereka mengikuti aturan-aturan hukum-hukum negara yang berlaku di Indonesia ini. Pendekatan atau program yang sudah kita laksanakan sudah banyak sekali. Mulai dari sektor pertanian, kita mengajak masyarakat membuat kebun jagung, cabai, kita ajarkan mereka. Setelah itu kita laksanakan pembimbingan kepada mereka sampai proses pemasarannya, kita bantu mereka. Perkenalkan, nama saya Wiji Anggoro, Satuan Satgas Pamtas 711 Raksatama, Jabatan Bintara Kesehatan di Pos Potis Sekau. Untuk tugas pokok saya sebagai Bintara Kesehatan, yang pertama itu menjaga moral anggota. Pos Bintara memberikan kesehatannya, untuk setiap harinya kita memberikan pengarahan tentang kesehatan untuk khususnya di Papua sini. Jadi kami sebagai tenaga kesehatan memberikan sosialisasi kesehatan juga untuk ke masyarakat sekitar, door to door. Jadi setiap harinya kami 1-2 orang atau 10 orang dari tim itu melaksanakan door to door untuk melaksanakan penyuluhan kesehatan dan memberikan pengobatan secara gratis. Sore, malam minggu ya? Silakan sore. Ibu. Oh, sehat kan Mama? Saya berasal dari Jawa, dari Magelang.
Terakhir ke Magelang sekitar 3 tahun lalu. Karena pandemi kami juga menjaga kesehatan orang tua juga, mending kita bertahan untuk disatukan. Khususnya untuk di Poskotis ini, untuk sinyal kan masih bagus, jadi kami mungkin pas pagi sebelum mengadakan kegiatan kami melakukan telepon atau video call langsung. Pastinya kalau itu khususnya orang tua kan pasti khawatir, karena di sini kan daerah konflik lah. Nah, jadi setiap kita telepon pasti orang tua memberikan wejangan, kalau ke orang Jawa kan wejangan, itu perhatian, jaga kesehatan, jaga keamanan, biar nanti datang sama pulang lengkap itu. Suka dukanya mungkin pertama-tama kita menyesuaikan budaya. Kita kan masyarakat luar masuk ke wilayah orang baru kan penyesuaian budayanya. Kalau kami menikmati saja, bersyukur bisa menjaga tugas pokok kami sebagai tentara. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita upayakan membeli dagangannya masyarakat yang ada di sekitar pos atau di kampung-kampung yang ada dekat dengan pos. Untuk kesejahteraan anggota, semua hak-hak kami sudah terima dari negara yang langsung masuk ke penghasilan tiap bulanan kami. Institusi itu harus memenuhi kesejahteraan prajurit gitu ya pada setiap jenjang ya. Kesejahteraan prajurit itu yang paling utama. Ini akan menjadi prioritas. Mendingan kesejahteraan dulu. Kalau kesejahteraan bagus, moralnya tinggi, perang ini menangan itu pasti. Ini bangunan-bangunan nanti saya suruh segera direhab. Kemudian air minum juga nanti saya suruh tambah 1 lagi. Inilah makanya pentingnya Kepala Staf Angkatan Darat datang ke sini biar saya tahu, ya, biar saya tahu kondisi kalian di sini seperti apa. Soal kesejahteraan prajurit ini memang kalau kita tanya kepada prajurit apakah sudah cukup atau belum, ya mereka selalu menjawab sudah cukup. Ya, prajurit itu dikasih berapapun ya cukup. Nah, tinggal bagaimana kita pemerintahan
yang negara yang mengambil keputusan terkait dengan kondisi real prajurit di lapangan. Memang situasinya berbeda-beda, tetapi secara umum sebetulnya negara sudah berupaya sebaik mungkin ya memberikan kesejahteraan, tetapi komponen-komponen yang ada itu memang kalau bisa ditingkatkan itu akan lebih baik lagi. Nah, memang sekarang ini ya pinter-pinternya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara untuk kalau orang Jawa bilang itu kiak-kio anggaran ya, membelok-belokkan anggaran gimana caranya supaya cukup antara kepentingan operasional TNI, anggaran untuk beli alutsista maupun untuk kesejahteraan prajurit TNI. Kapasitas dari lembaga institusi TNI sendiri untuk bisa terus siap siaga dalam menghadapi ancaman ya, gangguan, hambatan dan tantangan, dia juga harus memenuhi itu kesejahteraan prajurit. Kenapa institusi TNI harus melakukan ini? Ya, ini tidak lain karena institusi militer dimanapun itu sifatnya total institution ya, institusi total di mana memang mereka mengurusi itu berbagai macam keperluan dari anggotanya. Bangsa Indonesia sudah sepakat ya bahwa militer Indonesia harus semakin profesional, ya, semakin maju. Ya, salah satu fondasi untuk membuat militer kita semakin profesional adalah kesejahteraan. Ya, itu terobosan yang bagus ya, walaupun memang masih ada kekurangan kalau kita lihat ya antara ruang yang tersedia dengan jumlah prajurit yang memerlukan tambahan rumah itu. Di Kaswari saya kira Kodam Kaswari ini cukup lumayan ya karena mereka membangun baru. Jadi memang tantangannya memang perlu tambahan-tambahan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan pemukiman bagi TNI ya patut kita apresiasi, patut kita apresiasi gitu. Tinggal yang penting untuk diperhatikan menurut saya adalah perbandingannya sendiri gitu. Sejauh mana itu berapa persen sih pemukiman itu sudah memenuhi kebutuhan ya, dan juga bagaimana kemudian pemukiman itu juga memiliki fasilitas yang memadai terutama untuk keluarga-keluarganya ya. Saya kira kita patut apresiasi ya apa yang dilakukan oleh pemerintah menyediakan hunian yang layak bagi para prajurit ya. Dengan adanya saya ditempatkan di rumah dinas, mungkin bisa mengcover kita punya kehidupan sehari-hari. Jadi saya sangat berharap bahwa mungkin ke depan mungkin diberikan
penambahan rusunawa buat anggota yang lain yang masih ngekos di luar. Mungkin kedepannya kita bisa ini sama-sama di dalam asramanya. Nama saya Fadli Sether, pangkat saya Kopral 2, asal satuan saya Pendam 18 Kaswari. Saya dipercayakan mengawal Bapak Panglima Kodam 18 Kaswari dalam menjalankan tugas. Begitupun saya juga dipercayakan mengawal ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana 18 Kaswari sebagai fotografer. Waktu saya datang pertama, saya diberikan jabatan bawa kamera foto. Tapi saya sesungguhnya pangkat saya tamtama. Tapi mungkin dengan skill saya, makanya dipercayakan. Dan mungkin karena tuntutan pekerjaan yang harus cepat, makanya saya diberikan rusun sama komandan satuan. Halo, Assalamualaikum. Pak. Pertama kali kita datang di sini belum ada perumahan-perumahan yang buat prajurit, makanya kita kontrak di luar asrama Kodam 18 Kaswari. Alhamdulillah ada bantuan dari TNI, program rusun ini ya kita diberikan rumah dinas berupa rusunawa. Dengan adanya saya ditempatkan di rumah dinas, mungkin bisa mengcover kita punya kehidupan sehari-hari. Jadi saya sangat berharap bahwa mungkin ke depan mungkin diberikan penambahan rusunawa buat anggota yang lain yang masih ngekos di luar. Mungkin ke depannya kita bisa ini sama-sama di dalam asramanya. Oh, saya sangat bersyukur karena saya dulu dari 754 dan saya baru bertemu dengan teman-teman saya yang ada di 752. Banyak sekali ada junior-junior saya, atasan saya, yang sangat saya bersyukur sekali karena dengan adanya itu kita mempererat tali silaturahmi yang mungkin baru terjalin.
semua ini satu staf atau satu satuan ini. Ini berbagai satuan, tapi kita menyamakan ini tadi visi dan misi atau persepsi tadi untuk membangun, menjaga dan merawat rusun ini lebih baik. Kalau berbicara kesejahteraan, kami tentunya lebih fokus kepada bagaimana kepastian keberadaan dari pangkalan-pangkalan prajurit, ya, kesatrian, asrama, yang lebih dititik beratkan kepada ya perumahan itu. Ya. Sampai dengan saat ini, saya kira perumahan sudah memadai di wilayah Papua Barat ini masih tetap membutuhkan perumahan dalam rangka mendukung kepastian prajurit bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sejak Kodam 18 Kasuari berdiri tahun 2016 sampai dengan saat ini jumlah prasarana terutama perumahan ini yang seyogianya proyeksi dengan organisasi ini kita harapkan kurang lebih sekitar 8.000-an 8.400 perumahan. Saya kira perhatian dari pemerintah lewat institusi TNI terutama Angkatan Darat ini sudah berjalan dengan baik. Saat ini kurang lebih sekitar 2.100 perumahan yang sudah berada di Kodam 18 Kasuari. Kehidupan prajurit ini itu sangat-sangat kental dengan yang nama kesejahteraan, itu sudah kita peroleh. Ya, sudah kita peroleh. Dan bukan artinya kita berharap, tidak. Tetapi semua dilalui dengan suatu pentahapan yang terencana dengan baik. Yang jelas kami tetap terperhatikan dengan baik. Nah, kami terus merancang, menyesuaikan dengan kebutuhan, kemudian menyesuaikan dengan kondisi wilayah tempat tugas kita interaksi kolaborasi dengan kebutuhan pembangunan di masyarakat, di daerah.